Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih cara membuat planning untuk menuju 1000 subscriber. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis konten yang bisa dimonetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis konten yang bisa diterima monetisasi. Sebagai seorang konten kreator pemula, tentunya kita harus memikirkan konten apa yang harus kita buat. Nah, dalam menentukan ide konten, teman-teman harus memikirkan jangan sampai nantinya ketika teman-teman sudah berjuang untuk monetisasi, lantas teman-teman itu tidak bisa diterima monetisasinya. Karena beberapa hal teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pertimbangkan tentang ide konten re-upload. Nah, video-video seperti ini ketika teman-teman itu membuat re-upload, itu bisa dipastikan teman-teman itu nantinya akan mengalami kendala pada saat pengajuan monetisasi. Terkecuali ketika teman-teman itu punya kemampuan atau keahlian editing yang mumpuni, teman-teman bisa garap tentang konten re-upload. Tetapi teman-teman harus memahami betul bagaimana pedoman komunitas YouTube itu sendiri. Sehingga pada saat nantinya teman-teman itu sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman tidak akan mengalami kendala pada saat pengajuan monetisasi. Yang kedua, teman-teman harus membuat konten seoriginal mungkin. Nah, konten original di sini adalah teman-teman itu mengambil gambar sendiri, kemudian sebisa mungkin teman-teman itu tidak menggunakan musik. Kalaupun teman-teman menggunakan musik, pastikan teman-teman itu menggunakan musik no copyright. Artinya musik yang bebas klaim hak cipta. Teman-teman itu bisa download di YouTube Studio. Tetapi jika teman-teman memang belum bisa menggunakan musik, teman-teman itu bisa menggunakan narasi dengan menggunakan suara sendiri. Dengan begitu, konten teman-teman sekalian itu bisa dipastikan original. Karena hanya konten yang original ini yang nantinya akan diterima sebagai YouTube Partner Program. Nah, jangan sampai nantinya teman-teman itu sudah berjuang dan kemudian sudah tercapai persyaratan tersebut, tetapi pada akhirnya teman-teman tidak bisa diterima sebagai partner YouTube karena beberapa kendala. Nah, yang biasanya terjadi adalah konten digunakan ulang atau konten berulang. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu, sebagai seorang pemula, pastikan sebelum membuat konten, teman-teman itu harus memahami terlebih dahulu pedoman komunitas YouTube. Dengan cara seperti itu, teman-teman bisa menghindari konten apa saja yang bisa diterima dan konten apa saja yang akan ditolak monetisasinya. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman ini membuat konten, pastikan teman-teman itu menggunakan narasi. Kenapa harus menggunakan narasi? Supaya nantinya ketika orang-orang yang menonton di channelnya teman-teman sekalian itu bisa tertarik juga. Dengan cara memberikan narasi, maka audiens ini akan menerima informasi yang lengkap dari videonya teman-teman sekalian. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tahu bahwa media YouTube itu merupakan media audiovisual, di mana ada suara, kemudian ada gambar. Mungkin teman-teman bisa tambahkan tulisan agar orang lain itu bisa lebih memahami konten teman-teman sekalian. Yang keempat, perhatikan cara membuat konten. Jadi pada saat teman-teman merekam atau mendabar konten, pastikan tidak ada suara musik yang bisa nantinya terkena klaim hak cipta. Karena kebanyakan teman-teman yang biasanya pemula itu membuat konten kemudian ada suara musik yang masuk ke dalam konten tersebut. Nah, itu bisa jadi akan terkena klaim nantinya. Nah, ini akan sangat berdampak terhadap perkembangan channel kita ke depan, apalagi nantinya persyaratan monetisasi. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk klaim hak cipta ini ada beberapa produksi, ya, rumah produksi terkait dengan musik ini itu langsung men-strike untuk video kita, yang akhirnya channel kita akan mendapatkan satu garis merah. Nah, hal ini tidak kita inginkan teman-teman. Oleh karena itu, pada saat menggarap konten, pastikan teman-teman itu memang harus menghindari hal seperti ini. Misalkan teman-teman itu membuat konten dan kemudian di sekitar kita ada yang memutar musik. Nah, hal ini harus kita hindari teman-teman. Yang kelima, teman-teman itu ketika memilih ide konten, pastikan memilih ide konten yang teman-teman bisa. Artinya teman-teman harus bisa dalam segala hal, termasuk peralatan, termasuk editing, dan lain sebagainya.
agar nantinya ketika teman-teman memproduksi sebuah konten itu tidak terlalu banyak mengalami kendala. Karena kebanyakan konten kreator pemula itu ia memilih nice konten di luar daripada kemampuannya, maka itu biasanya akan berhenti di tengah jalan teman-teman. Nah, hal ini tidak kita inginkan, apalagi kalau misalkan teman-teman itu sudah berjuang untuk mendapatkan 250 subscriber sampai 1000 subscriber. Nah, tinggal nantinya teman-teman ini akan mengejar namanya 4000 jam tayang, atau misalkan jamnya dulu yang terpenuhi dan kemudian subscribernya teman-teman kejar. Hal ini tidak kita inginkan, oleh karena itu teman-teman itu harus betul-betul memproduksi kontennya berdasarkan kemampuannya teman-teman sekalian. Kalaupun misalkan teman-teman itu belum jago editing, belum punya kemampuan untuk editing, tidak masalah teman-teman itu mengambil sebuah gambar kemudian langsung di-upload. Tetapi pastikan teman-teman itu dalam pengambilan gambarnya itu stabil. Karena biasanya ketika kita menonton suatu video itu biasanya bikin pusing teman-teman. Nah, salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat video yang stabil. Nah, itulah 5 cara yang bisa teman-teman lakukan agar nantinya pada saat pengajuan monetisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan pengalaman, di beberapa waktu yang lalu saya mengajukan monetisasi untuk satu channel dan channel tersebut ditinjau hanya dalam waktu 24 jam teman-teman. Saya juga merasa kaget karena itu merupakan pengalaman pertama saya mengajukan monetisasi untuk channel YouTube. Dan di video selanjutnya akan saya bahas untuk teman-teman semuanya. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya mendapatkan informasi terupdate ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.